Pemirsa, tindakan perundungan atau yang dikenal dengan bullying semakin mengkhawatirkan khususnya di lingkungan sekolah. Mencegah terjadinya peningkatan angka kasus kekerasan di sekolah, Eka Dalanta Tarigan, Duta Baca Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengajak pelajar untuk membaca buku Bahaya Perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat ada sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari data tersebut, sebanyak 861 merupakan kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal inilah yang menggerakkan hati Eka Dalanta Tarigan, seorang duta baca daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengambil andil untuk memberikan pemahaman bahaya tindakan perundungan kepada para pelajar. Membacakan buku cerita kepada para pelajar sekolah dasar adalah cara Eka mengajarkan nilai-nilai moral. Aksi yang turut berperan mengedukasi para murid diharapkan mampu mengajak generasi muda untuk anti perundungan di lingkungan sekolah. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Eka Dalanta Tarigan, Duta Baca Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara tahun 2023-2027, sekaligus founder dari komunitas Ngobrol Buku. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Kak Eka, apa kabar di sana Kak? Halo, selamat siang Mbak Andrew. Kabar baik dari Medan. Baik, kita langsung saja membahas tentang aksi KEK untuk menekan angka perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ya, luar biasa sekali. KEK ini boleh diceritakan siapa yang menginspirasi atau hal apa yang menginisiasi KEK untuk menekan angka perundungan di lingkungan sekolah dengan cara yang unik. Ini caranya adalah dengan membacakan cerita lewat buku. Ini gimana ceritanya KEK? Ya, jadi sebenarnya kan Bang Andrew kita tahu ya kalau kasus bullying, kasus perundungan itu banyak terjadi ya. Angka kasusnya juga semakin tinggi dan itu juga terjadi di sekolah. Sekolah itu juga sangat potensial karena sekolah merupakan tempat para pelajar ya, siswa punya waktu paling banyak juga selain di rumah. Jadi di sekolah itu sangat berpotensi terjadi perundungan karena itu ketika ada beberapa kawan-kawan ya, adik-adik dari kampus USU, dari FISIP waktu itu bercerita dan mengajak untuk membuat kegiatan mencegah perundungan dengan membacakan buku cerita kepada adik-adik di sekolah. Saya pikir itu adalah sebuah inisiatif yang baik dan ini juga sesuai dengan tugas saya sebagai duta baca dan kemudian juga sesuai dengan misi saya juga untuk mendekatkan buku kepada lebih banyak orang, terutama generasi muda. Jadi ketika ada ajakan itu, saya pikir itu sebuah hal yang baik, sehingga saya setuju untuk bersama-sama dengan kawan-kawan melakukan kegiatan berkunjung ke sekolah, kemudian membacakan cerita untuk mencoba menanamkan kesadaran kepada para pelajar bahaya dari perundungan. Seperti itu, Bang Andrew. Oke, jadi untuk meningkatkan literasi anak-anak sekaligus ada misi utamanya yaitu mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Ini luar biasa sekali. Tapi pertanyaan selanjutnya begini Kak Eka, anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang kan mungkin lebih suka sesuatu yang berbau dengan teknologi, gadget dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk membacakan cerita atau dongeng begitu ya, seperti yang tadi Kak Eka bahas dari buku, mungkin kurang begitu diminati kayak Kak. Lalu bagaimana pendekatannya, kemudian caranya agar anak-anak bisa menangkap pesan dari Kak Eka dan juga bisa merealisasikannya dalam aktivitas sehari-hari kayak Kak? Ya, benar-benar. Nggak bisa kita pungkiri ya, teknologi itu sudah menjadi kebutuhan dan kemudian teknologi itu juga sesuatu yang sangat dekat dengan anak-anak gitu. Mereka Hmm. juga lebih terbiasa dengan gawai gitu. Tapi saya pikir teknik berkomunikasi dengan bertemu secara langsung, berdongeng, itu kan adalah salah satu teknik komunikasi yang sudah berlangsung cukup lama dan sampai sekarang juga dipercaya ketika kita berinteraksi secara langsung, kemudian mengajak berdongeng dan bercerita, itu bisa menarik perhatian kepada adik-adik. Jadi
strateginya supaya mereka mau ikut mendengarkan ya membacakan cerita dan berdongeng itu tentu dengan ekspresi, dengan kemudian juga mengajak mereka berinteraksi juga. Jadi tidak satu arah. Ketika membacakan cerita tersebut, saya mengajak mereka saya mengajak mereka berdiskusi, bertanya pendapat mereka, menyampaikan satu pertanyaan gitu. Kemudian bertanya kepada mereka. Misalnya ketika saya bercerita melalui buku cerita yang saya pilih, ketika ada satu tokoh anak yang menghina kawannya gitu ya misalnya. Jadi saya tanya kepada adik-adik, siapa di antara mereka yang pernah melakukan tindakan yang serupa. Jadi merangsang mereka untuk memberikan respon, bertanya, memberikan jawaban gitu. Ketika Hmm. saya bertanya mereka menjawab dan kemudian nanti dari sanalah saya mengajak mereka juga menarik kesimpulan-kesimpulan apakah yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang baik atau tidak, seperti apa dampak yang akan terjadi misalnya ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang yang merugikan orang lain, merugikan temannya. Dan mungkin juga saya menarik ke diri mereka sendiri, mengajak mereka menarik ke diri mereka sendiri. Kalau misalnya mereka diperlakukan dengan cara yang sama, katakanlah ada temannya yang kemudian menjambak rambutnya misalnya, dan mereka yang menyimpulkan sendiri. Jadi caranya seperti itu ya Bang ya, mengajak mereka berdiskusi, menanya pendapat mereka dan nanti kita bersama-sama menarik kesimpulan, seperti itu. Baik. Jadi ini membangun ruang-ruang diskusi sebetulnya ya, dengan pendekatannya melalui mendongeng dari sebuah buku. Kalau dari buku-bukunya sendiri, ini referensinya dari mana, Kak Eka? Apakah Kak Eka membuat bukunya sendiri atau ada literatur lain yang Kak Eka gunakan yang kira-kira bisa sesuai ya, bisa di mix and match dulu dengan anak-anak SD yang ingin dibagikan ilmu-ilmu tentang mencegah perundungan? Ya, kalau yang kemarin kegiatan pertama kita lakukan itu saya tidak menulis bukunya sendiri ya, saya mencari referensi dari buku-buku cerita yang ada. Meskipun saat ini saya juga sedang belajar untuk menulis cerita anak, tapi kemarin saya coba cari referensi buku-buku bacaan, buku-buku apa saja yang cocok dengan materi tersebut. Jadi dari buku-buku bacaan tersebut yang saya cari di perpustakaan, di toko buku, di perpustakaan digital gitu, itu yang saya cari dan kemudian itu yang saya bacakan kepada adik-adik di sekolah yang kami kunjungi. Baik. Jadi mencari literatur atau referensi dari buku-buku lain juga di luar sana ya. Lalu sejauh ini bagaimana Kak respon anak-anak di sana? Apakah mereka bisa menangkap pesan inti atau narasi yang dibangun melalui aksi dari Kak Eka? Ya Bang, sebenarnya gini ya, anak-anak itu kadang-kadang punya respon yang di luar dari dugaan kita gitu. Kita Hmm. berpikir mungkin topik ini terlalu berat buat mereka gitu ya. Tapi dengan cara dan penyampaian yang mengajak mereka berdiskusi, mengemukakan gagasan, pendapat tadi, ternyata respon mereka justru sangat positif. Mereka paham bahwa oh kalau mereka menyakiti temannya atau memojokkan temannya, mengejek temannya gitu ya, itu adalah bagian dari perundungan dan itu ternyata tidak membuat mereka bahagia gitu. Jadi karena tadi saya tanyakan balik ke mereka kalau mereka diperlakukan yang sama bagaimana perasaan mereka. Mereka mengaku mereka tidak merasa bahagia gitu. Jadi Hmm. mereka mengerti ketika melakukan tindakan yang seperti itu mereka tidak bahagia. Orang lain juga tentu tidak bahagia. Dan mereka akhirnya mengerti juga bahwa tindakan yang seperti itu bukanlah tindakan yang baik. Jadi saya pikir sekecil apapun ya, sekecil apapun pemahaman yang mereka dapat, saya pikir itu akan punya dampak yang baik ke depannya. Paling nggak ada sesuatu yang mereka pahami tentang bahaya, risiko dari perundungan gitu, dampak yang bisa terjadi ketika mereka melakukan perundungan terhadap temannya. Begitu Bang Andrew. Baik. Jadi ini pengemasannya ya harus dibuat sedemikian rupa agar anak-anak bisa lebih mudah mencernanya. Ada salah satu anak juga dari sekolah di daerah Medan, Sumatera Utara yang juga menangkap pesan positif dari aksi Kak Eka. Namanya Valencia kalau tidak salah. Beliau sangat mengapresiasi sekali aksi dari Kak Eka di sana, di sekolahnya. Respon beliau seperti apa dan apakah dia juga merealisasikannya dengan apa yang Kak Eka sudah berikan di sekolah dengan ya mendongeng melalui buku-buku yang sudah Kak Eka bawakan? Ya,
saya juga berharap ya adik-adik yang hadir waktu itu dan mendengarkan saya berdongeng bisa menerapkan semua nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Karena selain membacakan dongeng, saya juga membagikan buku-buku cerita ya. Sebenarnya buku-buku Hmm. cerita tersebut lebih kepada melatih mereka untuk mencintai buku-buku. Intinya juga saya mau sampaikan bahwa buku itu juga bisa menjadi teman mereka gitu. Jadi selain berteman dengan teman-teman mereka di kehidupan nyata, mereka juga berteman dengan buku gitu. Nah, lewat buku-buku tersebut harapan saya mereka juga bisa mendapatkan nilai-nilai positif dan itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, termasuk soal perundungan tadi. Oke, baik. Jadi ada aksi lainnya juga yaitu membagikan buku ya agar buku bisa dijadikan teman bagi anak-anak di sana sehingga literasinya meningkat dan aksi mencegah untuk perundungan di lingkungan sekolah juga bisa semakin terrealisasi. Baik, saya juga masih ingin banyak bertanya tentang aksi yang dilakukan. Apakah ini betul-betul rutin diadakan di berbagai sekolah di Medan, Sumatera Utara, atau KEK melakukan screening terlebih dulu untuk menentukan sekolah mana yang angka kasus perundungan atau kekerasan di lingkungan sekolahnya terjadi di sana? Tapi ditahan KEK, kita akan bahas usai jeda ya Kak. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Kak Eka. Kak Eka, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga masih ingin mendalami tentang literasi yang bisa menekan angka perundungan. Nah, Kak Eka sendiri kan sebagai seorang penulis, bahkan juga dulu sempat bekerja sebagai jurnalis ya. Kalau dari kacamata Kak Eka sendiri, kira-kira seberapa penting literasi untuk menguatkan mental anak-anak kita dalam menghadapi perundungan, Kak Eka? Ya, seberapa penting literasi ya Hmm. untuk menguatkan mental anak-anak terhadap bahaya perundungan. Dengan membaca, dengan berliterasi gitu ya, punya literasi yang bagus, tentu anak-anak itu akan punya pemahaman yang bagus juga, termasuk informasi tentang perundungan tersebut. Jadi kalau mereka punya literasi yang bagus, punya bacaan juga yang bagus ya, punya akses terhadap bacaan juga gitu, itu memungkinkan mereka mendapatkan informasi yang benar tentang perundungan tersebut, tentang bahaya perundungan, tentang bagaimana menghindari perundungan atau keluar dari perundungan, atau apa yang harus mereka lakukan ketika melihat ada perundungan yang terjadi di sekitar mereka. Jadi literasi tersebut memungkinkan mereka mendapatkan informasi gitu. Makanya sangat penting buat anak-anak juga ya, buat orang-orang muda, buat masyarakat kita eh, paham tentang perundungan tersebut dengan membaca gitu, karena dengan membaca kan ada informasi yang mereka bisa peroleh. Baik. Jadi membaca ini seperti sebuah sumber oase ilmu ya, di mana kita akan bisa mendapatkan banyak informasi dan ilmu dari bahan bacaan kita. Tetapi seperti yang di segmen sebelumnya tadi saya juga tanyakan, anak-anak kita mungkin minat untuk membaca dan angka literasinya terutama yang jauh dari kota-kota besar ini masih rendah, masih minim. Lalu bagaimana sebetulnya agar kita bisa meningkatkan literasi, agar mereka juga bisa banyak input ya tentang bahaya dari perundungan atau bullying dan bisa saling terkoneksi jalannya antara literasi dan juga anak-anak ini. Apakah source-nya atau sumber daya kita juga perlu dibangun, Kak Eka? Ya, bener Bang. Jadi sebenarnya ini kan satu rangkaian ya, saling terhubung ya. Jadi kayak mata rantai juga. Kalau kita ngomongin soal peningkatan literasi, tentu kita juga bicara soal akses. Apakah akses itu sudah sampai ke semuanya gitu, kepada keseluruhan masyarakat kita, baik yang berada di kota-kota besar maupun yang berada di daerah yang lebih jauh ke dalam gitu. Jadi akses itu penting sekali sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak. Kerjasama banyak pihak maksud saya selain memang ada program dari pemerintah, ada dukungan dari pemerintah, tapi tentu itu saja tidak cukup kan. Makanya perlu juga ada gerakan-gerakan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat gitu, oleh komunitas misalnya
yang memiliki kepedulian terhadap ini, terhadap isu ini maksud saya. Jadi Hmm. ketika ada gerakan yang bersama-sama dilakukan, itu bisa memberi dampak yang lebih luas. Bahkan siapa saja pun sebenarnya bisa ikut terlibat kan di gerakan tersebut. Apakah dengan apa ya, mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut, komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan tersebut di daerah-daerah misalnya. Seperti itu, Bang Andrew. Baik. Jadi ini perlu campur tangan dari berbagai pihak, pemerintah utamanya ya, untuk membangun sebuah resource agar bisa menjembatani sumber literasi dan anak-anaknya. Ini harus ada sebuah koneksi di sana. Lalu bagaimana dari pihak sekolahnya sendiri? Apakah sebetulnya sudah ada kerjasama agar aksi sosial seperti ini, aksi positif seperti ini bisa terus berada tidak hanya di Sumatera tentunya ya, di daerah-daerah lain juga. Tapi kalau dari KIK sendiri, apakah sudah ada perjanjian atau kerjasama di beberapa sekolah untuk melakukan aksi ini? Karena kalau hanya sekali saja diberikan, kemudian setelah itu tidak dilakukan lagi, kemungkinan anak-anak akan lupa, KIK. Ya, belum ya, Bang ya. Saya belum melakukan kegiatan ini secara rutin sebenarnya. Jadi sangat baik ketika ada para penonton yang juga menyaksikan siaran ini, terus melihat bahwa gerakan seperti ini penting. Mari kita bersama-sama melakukan kegiatan yang seperti ini yang memberi dampak. Ke sekolah-sekolah juga saya belum melakukan kerjasama. Kalau yang kemarin pertama dilakukan itu memang kita cari sekolah yang bersedia untuk kita ajak kerjasama gitu, dan mereka juga merasa bahwa isu ini adalah isu yang penting sehingga kita datang ke sekolah mereka. Jadi memang ini belum menjadi kegiatan rutin yang saya lakukan, tapi mungkin dalam kapasitas saya sebagai duta baca di Kabupaten Karo, isu-isu seperti ini bisa saya masukkan di kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah-sekolah dan di berbagai komunitas di Kabupaten Karo khususnya, karena di sana penugasan saya. Jadi ketika melakukan kampanye tentang minat baca, kampanye meningkatkan minat baca, kampanye untuk mencintai buku yang seperti itu, isu-isu seperti ini bisa saya masukkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi karena ini merupakan sebuah isu yang juga penting, isu yang apa ya, urgent ya saya pikir juga untuk membangun generasi muda, generasi masa depan yang punya mental yang sehat dan baik. Nah, buat setiap penonton yang juga menyaksikan tayang ini mungkin bisa ikut terlibat dan mengambil bahagian di kegiatan yang seperti ini, Bang Endro. Baik, luar biasa sekali ya. Kita harapkan juga bisa menginspirasi masyarakat luas agar aksi yang dilakukan KIK juga bisa menularkan ke daerah-daerah lain. Terakhir KIK, tentu bukan hanya KIK, pemerintah dan pihak sekolah, orang tua di rumah KIK juga menjadi support system yang sangat amat penting untuk tumbuh kembang anak. Apa pesan KIK agar orang tua juga bisa lebih aware dengan tumbuh kembang anak, memberikan literasi juga yang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan umurnya, agar kasus-kasus perundungan, bullying tidak ada lagi di negeri kita tercinta, KIK? Ya, saya sepakat ya dengan Bang Hendro bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah dan pihak sekolah, tapi keseluruhan masyarakat juga orang tua. Bahkan orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak bertanggung jawab untuk apa ya, menjamin seorang anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik gitu. Jadi buat orang tua juga apa ya, perlu memberikan prioritas ya, bahwa untuk membesarkan seorang anak itu tidak hanya bicara soal melihat pertumbuhan mereka secara fisik gitu ya, tapi juga melihat bagaimana perkembangan seorang anak itu, perkembangan kesehatan mentalnya seperti apa gitu, pendidikannya seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan oleh orang tua, membangun komunikasi juga dengan anak-anaknya sehingga anak-anak itu bisa bercerita dengan leluasa kepada orang tuanya ya. Jadi kan biasanya kasus perundungan itu kan anak-anak tidak punya teman untuk bercerita, mereka tidak tahu bercerita kepada siapa gitu. Jadi kalau misalnya informasi itu juga mereka dapat dari orang tua dan orang tua juga memberikan edukasi tersebut gitu, anak-anak akan dengan leluasa bercerita kepada orang tuanya sehingga kasus-kasus perundungan seperti ini bisa dihindari dan anak-anak bisa terselamatkan sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik. Begitu Bang Andrew.
Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah agar bisa melahirkan sosok Eka lainnya di berbagai wilayah di Indonesia sehingga kita bisa bersama-sama mencegah kasus perundungan di lingkungan anak-anak kita. Terima kasih Kak Eka telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Kak Eka, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bang Andrew, sampai ketemu. Pemirsa, seorang dokter di Kota Medan, Sumatera Utara memberikan layanan kesehatan dengan tarif seikhlasnya. Seperti apa sosoknya? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.